Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. The G in Gaming. Chip seri MediaTek Helio G merupakan chip yang dikhususkan buat kalian yang ingin memiliki device smartphone dengan inti dari pengalaman bermain game yang luar biasa. Ya, itulah klaim dari MediaTek sob. MediaTek Helio G mampu menampilkan serangkaian teknologi yang meningkatkan pengalaman bermain game mobile. Dari visual yang jelas dan layar sentuh penginderaan cepat, hingga meningkatkan koneksi antara ponsel cerdas dan koneksi internet yang baik. Kemudian kemampuan Voice Wake Up atau VoE yang terintegrasi, membantu mengoptimalkan ukuran paket dan meminimalkan penggunaan daya untuk layanan asisten suara. Ada pula dukungan MediaTek Hyper Engine yang mampu memastikan ponsel cerdas kalian selalu mengikuti perkembangan penggunanya. Ini adalah fitur mesin manajemen sumber daya cerdas yang memastikan kinerja berkelanjutan dan gameplay yang lebih lama sob. Seri MediaTek Helio G juga telah mendukung sistem kamera ganda yang besar dengan sudut lebar, teleskopik, makro atau pengaturan lensa lainnya yang memberikan kesempatan untuk membuat opsi ponsel cerdas yang berbeda. Desain ISP yang aman berarti tindakan di mana pengenalan wajah seperti membuka kunci ponsel cerdas sangat cepat dan sangat akurat, yang dimana mampu menambahkan lapisan keamanan baru sob. MediaTek Helio G series juga dilengkapi dengan banyak akselerator perangkat keras seperti mesin kedalaman khusus, unit kontrol kamera atau CCU, stabilisasi gambar elektronik atau AIS, dan teknologi kompensasi rana bergulir atau RSC yang mampu meningkatkan panning video dan perekaman ultra cepat hingga 240 fps. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak sob. Kemudian MediaTek Helio G juga mendukung standar konektivitas seperti Dual 4G VoLTE untuk kualitas panggilan suara dan video yang sangat baik, koneksi cepat, jangkauan yang andal, dan konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya, dukungan konektivitas Wi-Fi 802.11ac atau jaringan Wi-Fi di frekuensi 5 GHz-nya mampu memberikan kinerja Wi-Fi yang cepat, dan keberadaan Bluetooth atau Wi-Fi yang berdampingan mampu menyederhanakan desain produk yang menjamin pengalaman pengguna yang dapat diandalkan sob. Kemudian mesin navigasi inersia terdepan dari MediaTek mengimbangi saat berada di dalam ruangan, di bawah tanah, atau mengemudi melalui terowongan. Dengan kemampuan untuk memahami orientasi dan arahnya, seri MediaTek Helio G dapat ditempatkan atau ditahan di posisi apapun, memisahkan orientasi dari pembacaan inersia saat GNSS tidak tersedia. GNSS merupakan singkatan dari Global Navigation Satellite System. Teknologi ini merupakan pengembangan sistem navigasi berbasis satelit sob. Seri MediaTek Helio G hadir dengan peningkatan platform yang luas, memungkinkan fitur gaming premium, kamera, konektivitas, dan multimedia yang mumpuni sob. Sebelum gua masuk ke daftar rekomendasi HP terbaik yang ditanamkan SoC Helio G series, gua akan urutkan SoC MediaTek Helio G series mulai dari yang terendah hingga yang premium sob. Di kelas pemula ada Helio G25 dan G35, kemudian di kelas menengah ada Helio G70, G80, dan G85. Kemudian yang terakhir atau kelas premium ada G90T dan terbaru di G95 untuk saat ini. Per tanggal video ini gua buat sob. Dan karena faktor durasi, gua nggak akan bahas satu persatu dari prosesor Helio G25 hingga ke Helio G95 di video ini. Mulai dari kemampuan, spek inti, dan beragam fitur andalan yang ada di masing-masing seri prosesor ini sob. Namun di video kali ini, gua cuma akan bahas dari MediaTek kelas menengah awal saja, yakni MediaTek Helio G70 dulu sob. Dan untuk G80 hingga G95 akan gua lanjutin di next video ya sob, karena faktor durasi tadi sob. Oke, mari kita mulai sedikit membahas MediaTek Helio G70. Prosesor ini adalah varian pertama dari MediaTek Helio G series yang diplot sebagai prosesor gaming kelas menengah awal sob. Beberapa fitur utama yang disematkan di prosesor ini adalah Power Packet Processing. MediaTek Helio G70 menggunakan prosesor ARM yang kuat, kombinasi antara dua ARM Cortex A75 CPU yang beroperasi hingga clock speed 2 GHz, ditambah 6 Cortex A55 CPU yang beroperasi hingga 1,7 GHz untuk peningkatan kinerja tunggal dan multi-inti. Selanjutnya ada pengalaman gaming yang luar biasa. Helio G70 ini memiliki prosesor grafis ARM Mali G52 yang efisien, yang beroperasi pada frekuensi speed 820 MHz untuk performa tinggi yang efisien dalam pengalaman bermain game sob. Kemudian ada juga teknologi game MediaTek Hyper Engine. Teknologi ini mampu meningkatkan kecepatan cerdas untuk gameplay cepat, panggilan, dan konkurensi data yang lebih baik. Selanjutnya ada juga Integrate Voice Wake Up. Kemampuan VoV atau Voice Wake Up internal dioptimalkan ukuran paket dan meminimalkan penggunaan daya untuk layanan
voice assistant. Kemudian ada juga impressive imaging. MediaTek Helio G70 mencakup banyak perangkat keras akselerator, seperti mesin kedalaman khusus, kamera unit kontrol atau CCU, stabilisasi gambar elektronik atau AIS, dan teknologi rolling shutter compensation atau RSC, menyempurnakan panning video dan perekaman ultra cepat hingga 240 fps. Panning di sini adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membukukan gerakan pada benda yang bergerak, sob. Sekarang saatnya masuk di daftar HP yang memakai prosesor ini di pasaran tanah air, sob. Beberapa device yang memakai SoC MediaTek Helio G70 ini antara lain ada Realme C3, triple kamera Game Monster, kemudian ada Infinix Hot 10 anti kalah, dan Infinix Note 7 Explore the New Note. Ketiga HP ini sama-sama memiliki desain unibody yang masing-masing device punya ciri khas desain dan variasi warna yang berbeda. Realme C3 punya dua varian warna dengan Frozen Blue dan Blazing Red. Kemudian di Infinix Hot 10 punya 4 varian warna. Ada Obsidian Black, Ember Red, Moonlight Jet, dan Ocean Wave. Sedangkan saudaranya Infinix Note 7 memiliki 3 varian warna, ada Forest Green, Ether Black, dan Bolivia Blue. Ketiga HP ini juga sama-sama memiliki layar dengan resolusi HD Plus berjenis IPS LCD, sob. Namun berbeda ukuran masing-masing layar. Realme C3 jadi yang terendah ukurannya di 6,5 inch mini drop display, kerapatan pixelnya 270 ppi. Kemudian Infinix Hot 10 di 6,7 inch Infinity O display, kerapatan pixelnya 264 ppi. Dan Infinix Note 7 di 6,9 inch Infinity O display, kerapatan pixelnya 258 ppi. Dari ketiga HP ini, cuma Infinix Hot 10 yang tidak dilapisi anti-gores dari Corning Gorilla Glass, sob. Di bagian ini juga, Realme C3 sedikit unggul di kerapatan pixelnya karena layarnya lebih kecil di antara duo Infinix ini. Selanjutnya dari sistem OS ketiganya juga sudah sama-sama berjalan di Android 10. Realme C3 dengan Realme UI-nya, sedangkan Infinix Hot 10 dan Note 7 di XOS 6.0. Untuk kapasitas RAM dan internal memori di ketiga HP ini juga cukup besar. Namun Realme C3 harus mengakui keunggulan duo Infinix ini, sob. Realme C3 berbekal RAM sebesar 3 GB dengan internal memorinya sebesar 32 GB tanpa ada varian lain. Kemudian Infinix Hot 10 ada dua varian 4/64 GB dan 4/128 GB di pasaran, sob. Sedangkan saudaranya Infinix Note 7 hanya ada satu varian dengan RAM besar, yakni 6 GB dan internal memorinya 128 GB di pasaran. Ketiganya pun juga sudah mendukung ekspansi slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanannya. Selanjutnya di sisi kamera, lagi-lagi duo Infinix lebih unggul dari Realme C3, sob. Resolusi tertinggi ada di Note 7 karena sudah memakai 4 kamera di resolusi 48 MP, 2 MP, 2 MP, dan 2 MP, serta kamera selfie-nya 16 MP. Sedangkan di Infinix Hot 10 juga sudah kuat kamera, 16 MP, 2 MP, 2 MP, dan key VGA megapiksel, serta kamera selfie-nya 8 MP. Lain halnya dengan Realme C3 yang hanya dibekali triple kamera 12 MP, 2 MP, dan 2 MP, serta kamera selfie-nya cuma 5 MP. Untuk konektivitas ketiga HP ini cukup berimbang, mulai dukungan dual SIM 4G LTE, dual band Wi-Fi, fingerprint sensor, radio FM, USB on the go, micro USB 2.0, serta sensor giro, kecuali di C3 yang tanpa giro, sob. Kemudian di sektor kapasitas daya baterai, di sini Infinix Hot 10 yang memimpin dengan kapasitas daya 5200 mAh, namun tanpa dibekali teknologi fast charge. Disusul Infinix Note 7 dan Realme C3 yang masing-masing punya kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh. Infinix Note 7 dibekali fast charge 18 Watt, kemudian Realme C3 dengan 10 Watt. Sekarang masuk di kesimpulan dan harga dari ketiga HP ini jika kalian berminat buat meminang ini HP, sob. Keseluruhan spek jelas Infinix Note 7 yang jadi pemenangnya, namun harganya berada di atas 2 jutaan, yang notabene rank harga ini diisi HP-HP dengan SoC prosesor di atasnya, yakni Helio G80, G85 hingga G90T, dan speknya masih bisa dilibas sang rival lain, yakni Redmi Note 9 dari segi harga hingga keseluruhan speknya. Namun jika dibandingkan dengan Hot 10 dan Realme C3, HP ini cuma kalah di kerapatan pixel karena layarnya yang besar dan kalah di baterai dengan Hot 10, sekitar 200 mAh, serta jumlah pilihan varian warna. Posisi kedua ada di saudaranya, yakni Infinix Hot 10. Secara hitung-hitungan spek dengan Realme C3, Hot 10 unggul di sisi kamera, besaran RAM dan ROM, dan kapasitas daya baterai sekitar 200 mAh. Dan adanya sensor giro. Kemudian di sisi harga, Infinix Hot 10 juga cukup kompetitif dibanding Realme C3.
Bandrolnya di pasaran dengan varian 4/64 GB ada di 1,6 hingga 1,7 juta, sedangkan 4/128 GB-nya ada di 1,8 hingga 1,9 juta di pasar ulsup. Spek prosesornya cuma kalah satu strip dengan kompetitor lain, yakni Redmi 9 dengan Helio G80. Kemudian di posisi terakhir ada Realme C3. Ya, ini maklum sih sob, karena C3 rilis jauh lebih dulu ketimbang duo Infinix tadi. Dari segi baterai, dia mampu mengimbangi Infinix Note 7 serta unggul sedikit di kerapatan pixel karena ukuran layarnya di bawah duo Infinix tadi. Dan Realme C3 unggul di nama brand. Seperti yang kita tahu, Realme satu payung dengan Oppo, Vivo, dan OnePlus yang sukses dalam menelurkan device-device berkualitas global. Jadi kalian pilih mana sob? Tentunya ketiga HP ini sama bagusnya dan ada kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Untuk price to perform di level harganya yang memakai SoC MediaTek Helio G70 di ketiga HP ini adalah Infinix Hot 10 jawabannya. Oke, cukup sekian sob video tentang SoC prosesor MediaTek Helio G series dan varian SoC kelas menengah pertama, yakni MediaTek Helio G70 beserta 3 daftar HP yang memakai prosesor tersebut versi Nongkrong Channel. Mungkin pemaparan dan penjelasan gua masih jauh dari kata sempurna sob. Jika kalian bingung dalam menentukan HP mana yang cocok dengan budget dan kebutuhan kalian, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.